Anan melangkahkan kakinya turun dari perahu ekor panjang yang telah menyusuri kanal dan berlabuh di dermaga kayu yang lapuk di hadapannya, dengan jantung yang berdebar aneh. Ia adalah seorang pemuda berperawakan sedang, sekitar 28 tahun, dengan kulit sawo matang dan wajah yang tajam. Matanya menunjukkan tekad. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna terang dan celana kanvas gelap yang praktis untuk bepergian, serta menyandang sebuah ransel tua yang tampak telah melalui banyak perjalanan. Senja kini menyelimuti permukaan air dan langit dengan warna keabu-abuan. Cahaya jingga kemerahan dari matahari terbenam membentuk siluet rumah jati kuno besar yang berdiri megah tidak jauh dari sana. Bau apek dari kayu tua yang lapuk bercampur dengan aroma anyir air kanal tercium oleh hidungnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Suara riak air yang lembut terdengar seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air yang gelap itu. Suara itu terasa mengerikan dan sangat aneh. Anan merasakan hawa dingin yang menusuk merasuki tubuhnya meskipun udaranya sama sekali tidak dingin. Keheningan di sekitarnya hanya diganggu oleh suara serangga malam yang mulai memainkan nyanyian pertanda buruk mereka. Sebuah firasat memberitahunya bahwa kunjungannya kali ini tidak akan semudah yang ia pikirkan pada awalnya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Rumah jati 2 lantai yang besar itu berdiri di atas tiang-tiang kayu yang telah terbenam jauh di dalam lumpur tepi kanal selama 100 tahun. Dinding-dinding kayu yang dulu mengkilap kini tertutup noda lumut dan kerusakan karena waktu. Banyak lubang jendela yang ternganga seperti mulut yang membeku di tengah jeritan. Bayangan pepohonan besar di sekitarnya jatuh menimpa rumah itu seperti tangan raksasa yang siap meremukkannya ke dalam kegelapan. Suasana di sekitar rumah itu pekat dengan kesuraman dan kegelapan yang menekan. Semak belukar yang lebat menutupi jalan setapak, membuat jalan masuk ke rumah hampir tak terlihat. Bau tanah lembab dan tumbuh-tumbuhan yang membusuk menguar di udara, menciptakan perasaan sesak di setiap langkah yang akan diambilnya. Anan mengambil sebuah senter kecil dari ranselnya dan menyalakannya. Sinar itu menembus kegelapan, menampakkan sarang laba-laba besar yang menutupi pintu masuk. Pintu kayu yang besar itu tampak berat, seolah-olah belum pernah dibuka selama puluhan tahun. Suara angin yang bersiul melalui celah-celah rumah membuat bulu kuduknya merinding. Dia akan melangkah ke sebuah tempat yang tampaknya benar-benar terbengkalai dan dilupakan oleh dunia luar. Kini, perasaan takut mulai perlahan merayap dan mencengkeram hati pemuda itu. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius, dengan tekad dan didorong oleh keinginan untuk memecahkan misteri. Anan memutuskan untuk perlahan-lahan mendorong pintu kayu tua yang lapuk itu. Pintu itu mengeluarkan suara derit yang mengerikan, seolah-olah erangan sesuatu yang dibangunkan. Melangkah masuk ke dalam rumah itu seperti melintasi waktu ke masa lalu yang beku. Udara di dalam berkali-kali lipat lebih dingin daripada di luar.
Anan merasakan hembusan angin yang sangat dingin menerpa wajahnya meskipun tidak ada satupun jendela yang terbuka di aula itu. Sinar senter menerpa butiran debu yang melayang di udara, laksana ratusan bahkan ribuan partikel arwah. Pemandangan perabotan antik yang ditutupi kain putih tua tersusun di sudut-sudut ruangan menciptakan perasaan tertekan. Keheningan di dalam rumah itu lebih menakutkan daripada suara apapun, seolah-olah semua suara dari dunia luar telah ditelan habis. Anan dapat mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang dalam keheningan itu. Sebuah bisikan lirih yang sepertinya datang entah dari mana perlahan-lahan menanamkan rasa takut padanya. Dia bisa merasakan tatapan mata yang mengawasinya dari kegelapan, tatapan yang bukan dari manusia, melainkan tatapan yang penuh dengan kedengkian dan kemarahan yang menunggu hari pembebasannya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Di tengah malam yang sunyi senyap, Anan tidak bisa memejamkan matanya. Perasaan diawasi masih terus melekat di sekelilingnya. Pemuda itu bangkit dari lantai kayu keras yang ia gunakan sebagai tempat istirahat sementara, mengambil senternya sekali lagi untuk menjelajahi rumah penuh misteri ini secara rinci. Sinar senter menyapu dinding-dinding kayu yang penuh dengan ukiran kuno, tetapi beberapa bagiannya terdapat bekas cakaran, seolah-olah dari kuku yang digoreskan dengan panik. Dia bisa merasakan energi yang memancar dari setiap sudut rumah. Setiap langkahnya menimbulkan suara derit di papan lantai yang tua, seolah-olah rumah itu sendiri sedang meneriakkan peringatan tentang sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Hembusan angin dingin yang sesekali datang membuat bulu lengannya berdiri tanpa terkendali. Anan merasa yakin bahwa dia tidak sendirian di rumah kosong ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanyalah imajinasinya. Rasa takut mulai merayap perlahan ke dalam benaknya, tetapi tekadnya untuk menemukan kebenaran tetap lebih kuat. Dia harus tahu apa yang terjadi di sini dan mengapa rumah ini ditinggalkan dengan rahasia yang begitu mengerikan. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Anan menjelajahi kamar-kamar yang sepertinya telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Kamar tidur, ruang tamu, dapur, semuanya tertutup debu tebal dan sarang laba-laba yang tampak seperti kain kafan. Barang-barang antik yang berserakan mengisyaratkan kehidupan yang pernah ada di sini, tetapi kini hanya tersisa kekosongan dan keheningan yang menakutkan. Pemuda itu mencoba membuka laci lemari kayu tua yang kotor, tetapi hanya menemukan kertas-kertas tua yang kosong dan beberapa sobekan kain. Dia perlahan membuka sebuah jendela, berharap angin dari luar akan meniup sebagian kesuraman di dalam, tetapi malah hanya kegelapan malam yang menyelimutinya. Anan tertegun ketika mendengar suara seperti ada sesuatu yang bergerak datang dari gudang di belakang. Suara itu samar, seperti sesuatu yang menggesek lantai kayu yang tua. Itu membuat jantungnya berdebar tak terkendali. Dia menelan ludah dengan susah payah dan mengumpulkan keberaniannya untuk berjalan ke arah suara itu dan menghadapi apapun yang sedang menunggu. Gudang itu jauh lebih gelap dan pengap daripada ruangan lainnya. Bau anyir dari barang-barang tua dan bau apek jamur
menguar di udara hingga membuat pusing. Anan menyorotkan senternya ke dalam kegelapan tak berujung itu. Cahayanya mengenai barang-barang yang ditumpuk tinggi melebihi kepalanya. Peti-peti kayu tua, meja, kursi yang rusak, semuanya ditutupi kain putih tua, seperti mayat-mayat yang terbungkus kain kafan. Anan merasakan hawa dingin yang meningkat pesat saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan. Perasaan tertekan yang menghimpitnya seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya dari segala arah. Tiba-tiba, ia melihat sekilas siluet gelap yang bergerak cepat di sudut ruangan. Sebuah bisikan lirih merasuki indranya, seperti suara angin yang bersiul melewati sela-sela gigi. Itu adalah suara yang penuh dengan rasa sakit dan dendam. Anan membeku karena terkejut. Kedua kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan. Dia merasa terpaku di tempat oleh energi tak kasat mata. Pemuda itu berjuang untuk mengumpulkan akal sehat dan napasnya yang hampir berhenti untuk benar-benar memahami apa yang ada di hadapannya sebelum kegelapan menelannya seluruhnya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Pagi-pagi keesokan harinya, Anan bangun dengan perasaan sangat lelah setelah pertemuan supranatural semalam. Tetapi tekadnya untuk menemukan jawaban tidak memudar. Pemuda berperawakan sedang, berkulit sawo matang, dengan wajah tajam, dan berusia sekitar 28 tahun itu, berjalan ke dermaga di tepi kanal untuk mencuci muka dan menghirup udara pagi yang segar. Kabut tebal menutupi permukaan air dan area sekitarnya mengaburkan pandangan. Bau tanah basah dan tanaman air menguar di udara. Suara lembut air yang menepi di tepian menciptakan suasana yang seram sekaligus damai. Dia melihat sebuah perahu dayung kecil perlahan muncul dari balik tirai kabut dan sosok seorang wanita tua sedang mendayungnya, perlahan-lahan membawanya merapat ke dermaga. Mata wanita tua itu menatap Anan dengan tatapan penuh kebaikan namun diwarnai dengan kesedihan tertentu. Dia adalah Nenek Fring, seorang wanita tua dengan rambut putih, wajah berkerut karena usia, dan kulit berbintik-bintik, berusia sekitar 70-an. Dia mengenakan sarung, patung, blus tanpa lengan, suehor keracau, dan membawa keranjang anyaman rotan. Dia adalah penduduk lama yang tinggal di daerah ini sejak lahir. Nenek Fring telah diberitahu oleh penduduk desa bahwa seorang pemuda telah kembali ke rumah tua ini dan sepertinya dia tahu betul cerita-cerita yang tersembunyi di dalamnya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Anan memutuskan untuk menghampiri Nenek Fring, menyapanya dengan sopan sambil menjelaskan niatnya untuk kembali ke rumah leluhur ini. Wanita tua itu mengangguk perlahan. Matanya menatap ke arah rumah kayu tua itu dengan tatapan penuh kekhawatiran dan kesedihan yang mendalam. Nenek Fring mulai menceritakan kisah masa lalu kepada Anan dengan suara lirih namun menggema. Berkisah tentang legenda rumah ini, yang bukan hanya rumah kayu biasa, tetapi penuh dengan cerita sedih dan misteri kepergian mendadak orang-orang di keluarganya selama beberapa generasi.
Wanita tua itu menyebut nama Vikun, seorang gadis cantik yang pernah tinggal di rumah ini dahulu kala. Vikun adalah seorang gadis yang manis dan dicintai semua orang, tetapi ia menghadapi nasib tragis, disakiti dan dibiarkan tenggelam ke dalam kanal di depan rumah tanpa menerima keadilan apapun. Anan mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Nenek Fring. Itu adalah sebuah kisah yang belum pernah diceritakan siapapun kepadanya sebelumnya. Rasa sakit dan dendam kesumat Vikun masih bersemayam di perairan kanal ini. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Nenek Fring melanjutkan, mengatakan bahwa arwah Vikun tidak pernah terbebas dari penderitaan dan kemarahannya. Ia percaya arwah Vikun masih bergentayangan di dalam rumah dan di sekitar kanal, menantikan balas dendam dan keadilan yang tidak pernah diterimanya. Kembalinya Anan, seorang keturunan dari pemilik rumah terdahulu, mungkin merupakan pertanda bahwa arwah ini ingin berkomunikasi dan ingin kisah pedihnya diungkapkan, sebuah kebenaran yang terkubur dalam sejarah keluarga. Anan mulai memahami perasaan diawasi dari malam sebelumnya. Itu mungkin bisikan dari Pikun yang mencoba menceritakan kisahnya kepadanya. Pemuda itu merasakan beban tanggung jawab yang berat, tetapi juga tekad yang kuat untuk memecahkan misteri kematiannya dan membebaskan arwah yang terperangkap. Nenek Fring menatap Anan dengan mata penuh harapan. Ia memperingatkannya untuk berhati-hati, karena arwah yang penuh dengan dendam kesumat bisa jadi tidak terduga. Anan berterima kasih kepada Nenek Fring dan berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk mengurai seluruh kisah yang terjadi. Setelah mendengar cerita dari Nenek Fring, Anan kembali ke rumah kayu tua itu dengan pola pikir yang sama sekali berubah. Rasa takut awalnya digantikan oleh tekad untuk menemukan kebenaran. Pemuda berperawakan sedang sekitar 28 tahun itu mengenakan pakaian yang praktis untuk penjelajahan. Ia mulai menjelajahi rumah itu lagi secara mendetail, terutama di area di mana ia merasakan energi aneh pada malam sebelumnya. Anan naik ke lantai atas rumah, bagian yang belum sempat ia jelajahi secara menyeluruh pada malam hari. Kamar tidur terbesar di sudut paling dalam rumah tampaknya telah disegel lebih lama daripada kamar-kamar lainnya. Bau apek dan aroma bunga kering menguar dari celah-celah pintu. Anan mencoba membuka pintu itu, tetapi ternyata terkunci rapat. Ia menggunakan seluruh tenaganya untuk mendorong pintu kayu tua itu agar terbuka perlahan. Suara derit yang keras menggema di seluruh rumah. Anan melangkah masuk ke dalam ruangan dengan hati-hati. Sinar matahari sore hari yang menyelinap melalui celah-celah kayu di dalam ruangan menerangi butiran debu yang berterbangan di udara seperti ratusan bahkan ribuan roh kecil. Pemandangan sebuah tempat tidur jati besar yang terletak di tengah ruangan masih ditutupi kain putih, tampak seperti peti mati yang menunggu kepergian seseorang. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius.
Pemandangan sebuah tempat tidur jati besar yang terletak di tengah ruangan masih ditutupi kain putih, tampak seperti peti mati yang menunggu kepergian seseorang. Anan menjelajahi sekeliling ruangan dan melihat sebuah laci rahasia yang tersembunyi di bawah dasar tempat tidur. Laci itu disembunyikan dengan begitu rapi hingga hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan baik-baik. Pemuda itu menggunakan seluruh tenaganya untuk mencongkel laci itu hingga terbuka dengan susah payah, dan apa yang ditemukannya di dalam membuat jantungnya berdebar kencang. Itu adalah sebuah buku harian tua yang terbungkus kain sutra berwarna gelap dan beberapa foto yang sudah pudar. Anan mengambil buku harian itu dan membukanya perlahan. Tulisan tangan yang acak-acakan menunjukkan usianya yang telah mencapai hampir seabad. Buku harian ini milik Vikun, gadis yang telah disebutkan oleh Nenek Fring. Halaman-halaman pertama menceritakan kebahagiaan kehidupan sehari-harinya. Tetapi ketika ia membalik ke halaman-halaman berikutnya, isinya menjadi penuh dengan kesedihan, ketakutan, dan rasa sakit yang luar biasa. Ia menceritakan tentang pengkhianatan dan bagaimana ia dikurung di dalam rumah ini, serta rencana jahat yang dirancang untuk melenyapkannya. Anan membaca seluruh cerita itu dengan saksama, baris demi baris. Ia merasa seolah-olah dirinya sendiri telah kembali ke masa lalu yang menyakitkan itu. Foto-foto pudar yang ditemukan di laci itu memperlihatkan wajah cantik Vikun. Pada beberapa foto pertama, matanya penuh dengan kepolosan dan kebahagiaan. Tetapi pada foto terakhir, mata yang sama itu dipenuhi dengan rasa takut dan sakit yang tak terhapuskan. Anan bisa merasakan rasa sakit yang terpancar dari foto itu, seolah-olah arwah Vikun masih terkurung dalam gambar kenangan yang mengerikan itu. Buku harian dan foto-foto itu adalah bukti penting yang mengonfirmasi cerita yang diceritakan Nenek Fring kepadanya. Anan perlahan mulai merangkai keseluruhan cerita. Sebuah kebenaran yang tersembunyi selama 100 tahun kini akan terungkap. Ia merasakan tanggung jawab yang besar untuk membebaskan arwah Pikun dari penderitaan yang telah dialaminya. Perjalanan ini bukan hanya tentang memecahkan misteri, tetapi tentang mengembalikan keadilan kepada jiwa yang diperlakukan dengan kejam. Perasaan tertekan dan tekad bercampur aduk di dalam benak pemuda itu. Malam tiba sekali lagi. Cahaya bulan menyelinap masuk ke dalam rumah melalui jendela yang pecah, menciptakan bayangan gelap pekat yang menari-nari di dinding. Anan masih duduk membaca buku harian Vikun berulang kali di kamar tidur lantai atas tempat ia menemukannya. Pemuda berperawakan sedang, sekitar 28 tahun, yang wajahnya masih menunjukkan ekspresi berpikir keras itu, tiba-tiba merasakan angin dingin yang menusuk berembus ke dalam ruangan, padahal jendela tertutup. Sebuah bisikan lirih seperti suara memanggil namanya terdengar di dekat telinga hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Anan mengangkat wajah dari buku harian itu. Matanya memandang ke sekeliling ruangan secara perlahan mencoba menemukan sumber suara aneh itu. Keheningan yang menggantikan bisikan itu jauh lebih menakutkan daripada suara apapun, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya telah ditelan oleh kegelapan.
Ia mengambil senter dan menyorotkannya ke sudut-sudut ruangan sebelum cahayanya berhenti pada sebuah cermin antik besar yang berdiri di salah satu sudut ruangan. Itu adalah cermin yang dihiasi dengan bingkai kayu berukir indah, tetapi sekarang penuh dengan debu dan goresan seolah-olah telah ditinggalkan selama 1 abad. Anan merasakan energi yang kuat memancar hebat dari cermin itu. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Anan berjalan perlahan menuju cermin itu. Jantungnya berdebar tak karuan, seolah memperingatkan akan bahaya yang mendekat. Pemuda itu dengan hati-hati menyeka debu dari permukaan cermin dengan tangannya. Begitu debu tersingkir, bayangannya muncul di cermin. Tetapi dalam sekejap, bayangan itu mulai berubah bentuk dengan mengerikan. Wajah Anan di cermin menjadi pucat pasi, matanya menjadi hitam kelam, dan jejak air mata darah mengalir di pipinya, seolah-olah ia sedang menangis kesakitan. Kemudian bayangannya digantikan oleh wajah seorang gadis. Wajahnya dipenuhi penderitaan dan kemarahan. Matanya yang dulu indah, kini dipenuhi kekosongan dan kilatan dendam yang mengerikan. Anan langsung tahu bahwa itu adalah wajah Pikun, arwah yang terperangkap di rumah ini. Dia menampakkan diri kepadanya di cermin dendam kesumat ini. Jeritan lirih terdengar dari dalam cermin, seperti suara kesakitan yang tidak bisa ia lepaskan selama 100 tahun. Anan mundur dengan cepat karena sangat terkejut. Energi mengerikan terpancar dari cermin itu, begitu kuat hingga ia bisa merasakan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Napas Anan tercekat karena ketakutan. Dia belum pernah mengalami pengalaman yang begitu mengerikan seumur hidupnya. Gambaran wajah Fikun di cermin masih melekat jelas di benaknya. Seolah-olah dia mencoba memberitahukan sesuatu kepadanya dengan segera. Pemuda itu mengumpulkan kembali kesadarannya yang berserakan. Dia menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar cerita legenda, tetapi kenyataan yang sedang terjadi di hadapannya. Dia mengambil buku harian Fikun lagi dan mulai membaca ulang seluruh isinya dengan saksama, dengan pemahaman yang lebih dalam dari sebelumnya. Dia mencoba mencari petunjuk untuk membantunya memahami apa yang ingin Fikun sampaikan melalui penampakan mengerikan itu. Anan berjalan ke jendela, memandang keluar ke dalam kegelapan malam yang menyelimuti rumah itu. Bisikan dari air yang dia dengar pada hari pertama kini terdengar menakutkan dan penuh dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia merasakan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk membebaskan arwah yang terperangkap ini dari jurang penderitaan yang berkepanjangan. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menyerah sampai dia menemukan seluruh kebenaran dan mengembalikan kedamaian ke rumah arwah air ini. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Keesokan paginya, Anan bangun dengan tekad untuk menemukan jawaban dari buku harian Pikun dan penampakan yang dilihatnya di cermin tadi malam. Pemuda berperawakan sedang sekitar 28 tahun yang kurang tidur karena ketakutan tetapi penuh dengan niat, mencoba menafsirkan pesan dan simbol yang ditinggalkan Pikun di buku harian itu dengan cermat.
Beberapa kata dicoret atau kalimat menyembunyikan makna yang dalam. Anan menghabiskan sepanjang pagi menganalisis semua informasi yang dimilikinya. Dia memperhatikan bahwa beberapa halaman telah sengaja dirobek, seolah-olah ada sesuatu yang penting yang disembunyikan, tidak ingin ada yang mengetahui kisah-kisah itu. Anan merasakan ada sesuatu yang tidak beres yang membuatnya meragukan ketulusan beberapa orang yang terlibat dalam cerita ini. Kebenaran yang akan terungkap mungkin jauh lebih rumit dari yang ia duga. Pemuda itu mulai menghubungkan berbagai cerita, mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki menjadi sebuah gambaran yang utuh. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Dari membaca buku harian dengan saksama, Anan menemukan bahwa pikun memiliki hasrat yang besar terhadap bunga, terutama bunga pikun yang namanya sama dengannya. Dia menggambarkan taman bunga yang dulu ada di belakang rumah, tempat di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya. Pikun sering memetik bunga untuk menghias rumah dan selalu menyelipkannya di belakang telinga. Anan percaya bahwa taman bunga itu mungkin menjadi kunci untuk memecahkan misteri yang tersisa. Pemuda itu berjalan turun ke belakang rumah. Pemandangan di hadapannya adalah sebuah taman yang pernah subur, kini menjadi lahan terlantar yang dipenuhi semak dan gulma yang hampir menutupi bentuk aslinya. Udara di area ini terasa sedikit lebih dingin dari tempat lain, meskipun saat itu tengah hari dengan sinar matahari yang terik. Bau tanah yang lembab dan tanaman yang membusuk menyebar di udara, menciptakan perasaan sunyi yang mencekam baginya. Anan mulai menjelajahi taman itu perlahan, mencoba menemukan sisa-sisa bunga pikun yang mungkin masih ada, atau jejak apapun yang mungkin ditinggalkan pikun. Dia merasa seolah-olah sedang dibimbing oleh suatu energi tak kasat mata. Itu adalah perasaan yang menyuruhnya untuk terus maju, tidak peduli kengerian apapun yang mungkin dihadapinya. Anan terus menyelajah hingga kakinya tanpa sengaja tersandung sebuah batu yang terkubur di bawah tanah. Pemuda itu menunduk untuk melihat dan menemukan bahwa batu itu adalah bagian dari jalan setapak berbatu yang kini tertutup lumut dan gulma. Anan mulai menggali area itu dengan tangan kosong, dan apa yang ditemukannya membuat jantungnya berdebar kencang. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil yang telah lapuk dimakan waktu, tetapi masih memiliki sisa ukiran berbentuk bunga fikun di atasnya. Anan membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada sebuah amplop tua berisi surat lain yang ditulis tangan oleh fikun dan sebuah loyantin berbentuk bunga fikun yang terbuat dari logam kusam. Surat ini adalah sesuatu yang ditulis fikun sebelum ia meninggal. Surat itu mengungkap kebenaran mengerikan tentang siapa yang berada di balik kematiannya. Pria yang paling dekat dan paling ia percayai ternyata adalah orang yang mengkhianatinya dengan rencana jahat demi mengharapkan harta dan ketenarannya. Anan membaca surat itu dengan kaget dan marah. Dia baru tahu betapa kejamnya perlakuan yang diterima leluhurnya. Rahasia yang terkubur selama 100 tahun kini telah terungkap sepenuhnya.
Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Surat dari Fikun membuat Anan menyadari kejahatan yang tersembunyi dalam sejarah keluarganya. Pemuda berperawakan sedang, sekitar 28 tahun, yang wajahnya masih pucat karena terkejut, membaca ulang surat itu berulang kali untuk memahami setiap detail. Kebenaran yang terungkap jauh lebih mengejutkan dan kejam dari yang pernah ia bayangkan. Anan merasakan kemarahan meledak di dalam hatinya untuk Fikun. Dia memutuskan bahwa dia harus membawa keadilan bagi arwah yang diperlakukan dengan kejam ini. Pemuda itu berangkat ke desa terdekat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang orang yang disebutkan dalam surat itu. Dia teringat pada Kamnan Serm, seorang pria paruh baya, bertubuh kekar, dengan wajah masam, kulit gelap, dan mata licik, berusia sekitar 50-an tahun, mengenakan pakaian yang tampak terhormat tetapi kotor, yang merupakan kepala dusun berpengaruh di daerah itu dan tampaknya mengetahui sejarah keluarganya dengan baik. Anan tidak mempercayai Kamnan Serm sejak pandangan pertama, tetapi dia perlu menemuinya untuk mendapatkan lebih banyak informasi guna memperjelas seluruh cerita ini. Ketika Anan tiba di rumah Kamnan Serm, sebuah rumah besar tidak jauh dari rumahnya, Kamnan Serm menyambut Anan dengan senyum palsu yang tidak bisa dipercaya. Anan mulai bertanya tentang sejarah rumah dan keluarganya. Kamnan Serm mencoba mengelak dan menghindari jawaban langsung. Matanya berkedip cepat ketika Anan menyebut nama Fikun dan kematiannya. Kamnan Serm mengatakan bahwa cerita-cerita itu hanyalah legenda lama yang tidak perlu dipedulikan. Tetapi Anan bisa merasakan ada yang tidak beres dengan sikap kepala dusun itu, sebuah rahasia yang coba ia sembunyikan. Anan memutuskan untuk berpura-pura mempercayai kata-kata kepala dusun dan permisi untuk pulang. Namun di dalam hatinya, ia dipenuhi dengan kecurigaan dan kegelisahan yang semakin besar. Dia mulai curiga bahwa Kamnan Serm mungkin terlibat lebih dalam pada peristiwa masa lalu daripada yang ia kira. Kegelapan senja mulai merayap menyelimuti desa. Bau lumpur dan aroma amis dari kanal tercium oleh hidungnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Anan berjalan kembali ke rumah dengan hati-hati. Rasa tidak aman yang berat mulai menggerogoti jiwanya. Saat malam tanpa bulan tiba, Anan kembali ke rumah dan merasakan hawa dingin yang menyebar cepat di udara. Air di kanal depan rumah mulai mengalir dengan deras yang tidak wajar, seolah-olah ada sesuatu yang mengaduknya dari bawah permukaan air yang gelap. Pemuda berperawakan sedang sekitar 28 tahun yang wajahnya masih menunjukkan kelelahan tetapi matanya dipenuhi tekad berjalan ke dermaga. Apa yang dilihatnya di sana nyaris membuat jantungnya berhenti berdetak. Sosok bayangan seorang gadis muda muncul di tengah kanal. Rambutnya basah kuyup dan panjang, wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi rasa sakit dan dendam yang mengerikan. Itu adalah Fikun. Arwahnya menampakkan diri dengan jelas di hadapan Anan. Dia menatapnya dengan mata penuh amarah, sambil mengulurkan tangan yang sepucat mayat dari air yang membekukan, seolah mengundangnya untuk bergabung dengannya di kedalaman yang menelan jiwa.
tekanan dan hawa dingin yang hebat menghantam Anan. Jeritan yang datang dari bawah kanal bukanlah jeritan kesakitan biasa, melainkan jeritan yang dipenuhi dendam yang menunggu untuk dilepaskan. Penampilan Vikun kali ini lebih dahsyat dan lebih jelas dari sebelumnya. Anan menyadari bahwa dia harus segera mencari cara untuk membebaskannya sebelum dia tenggelam ke dalam jurang kegelapan untuk selamanya. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Setelah berhadapan langsung dengan arwah Pikun, Anan bergegas menemui Nenek Pring keesokan paginya, dipenuhi rasa takut dan bingung. Pemuda berperawakan sedang, sekitar 28 tahun, yang wajahnya masih pucat karena tidak bisa tidur, menceritakan seluruh kisah itu secara rinci kepada wanita tua itu. Nenek Pring mendengarkan cerita Anan dengan ekspresi tenang, tetapi matanya menunjukkan pemahaman yang mendalam. Wanita tua berambut putih, berwajah keriput, yang mengenakan patuhung dan blus khor keracau itu, berkata bahwa penampakan Pikun yang jelas adalah pertanda bahwa dia sangat membutuhkan pembebasan. Nenek Pring memberitahu Anan bahwa hanya ada satu cara untuk membantu Pikun, menemukan benda penting yang terhubung dengan arwahnya dan menggunakannya dalam ritual pembebasan di tempat hidupnya berakhir. Nenek Pring mengatakan bahwa benda itu adalah boneka kayu berukir berbentuk seorang gadis muda yang paling disayangi Pikun dan disembunyikan di tempat rahasia yang tidak diketahui siapapun. Anan merasakan beban tanggung jawab yang berat, tetapi ia dipenuhi dengan tekad untuk melakukan segala cara untuk membantu Pikun. Nenek Pring membawa Anan ke sebuah kuil kecil yang tua di tepi kanal yang tampak sunyi dan ditutupi oleh pepohonan dan tanaman merambat. Kuil ini adalah tempat suci di mana penduduk desa di masa lalu biasa melakukan berbagai ritual. Wanita tua itu menyalakan dupa dan bunga persembahan, mengumamkan doa lembut untuk meminta maaf dan izin dari entitas suci agar proses membantu arwah Vikun berjalan lancar. Anan memperhatikan bahwa kuil itu memiliki patung tua Dewi Pohon, Nang Mai, yang tampak menakutkan dan sebagian retak. Nenek Pring menyarankan agar Anan mencoba mencari melalui catatan lama atau cerita dari generasi yang lebih tua yang mungkin telah mencatat di mana boneka kayu itu disembunyikan. Anan memutuskan untuk kembali ke rumah kayu tua untuk mencari lebih banyak petunjuk. Dia merasa waktu hampir habis. Udara di sekitar kuil terasa dingin dan bau dupa serta bunga-bunga tua menyelimuti udara. Angin bersiul melalui celah-celah kuil seperti bisikan arwah yang menunggu pembebasan. Anan merasakan energi tak kasat mata yang keberadaannya terasa sangat jelas. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Anan kembali ke rumah dan mulai mencari boneka kayu yang disebutkan di setiap sudut rumah. Pemuda berperawakan sedang sekitar 28 tahun yang wajahnya masih menunjukkan ekspresi tegang, teringat apa yang dikatakan Nenek Pring tentang kecintaan Pikun pada bunga pikun dan bagaimana dia suka menyelipkannya di telinganya.
Dia berjalan ke kamar tidur di lantai atas, tempat dia menemukan buku harian itu, dan matanya berhenti pada sebuah retakan di dinding kayu dekat jendela. Anan dengan hati-hati mencongkel kayu yang lapuk itu dengan tangannya, dan apa yang ditemukannya membuat jantungnya berdebar kencang lagi. Di dalam kompartemen tersembunyi itu tergeletak sebuah boneka kayu kecil berukir berbentuk seorang gadis. Boneka itu ternoda dan berjamur, tetapi jejak keindahannya di masa lalu masih terlihat jelas. Boneka kayu itu memiliki bunga pikun kering yang diselipkannya dengan lembut di telinganya. Anan mengambil boneka itu dengan tangan gemetar. Dia percaya bahwa inilah benda penting yang telah ditunggu-tunggu oleh arwah pikun selama 100 tahun. Dia harus segera membawanya untuk melakukan ritual pembebasan sebelum arwah itu terjerumus ke dalam jurang dendam yang tidak akan bisa kembali lagi. Di tengah malam yang sunyi, Anan membawa boneka kayu berukir yang ditemukannya ke dermaga di depan rumah kayu tua. Langit sekarang tanpa bulan, hanya kegelapan yang menyelimuti segalanya. Pemuda berperawakan sedang, sekitar 28 tahun, yang wajahnya masih pucat karena kurang istirahat, tetapi matanya dipenuhi tekad, menyalakan beberapa lilin dan menatanya membentuk lingkaran di lantai kayu yang lapuk, meletakkan bunga persembahan dan boneka kayu di tengahnya. Air di kanal di depan rumah mulai beriak dengan kekerasan yang tidak normal, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah air yang gelap. Angin bersiul melalui pepohonan besar yang berdiri di tepi kanal, menciptakan suara mendengung yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau amis air dan aroma lembab serta apek menyelimuti udara. Anan mulai mengucapkan doa seperti yang diajarkan nenek Fring kepadanya. Suaranya lembut namun menggema di keheningan malam. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan niat untuk membebaskan arwah yang terkurung. Ketegangan dan ketakutan terus meningkat, dan pemuda itu merasakan energi tak kasat mata mulai terbentuk di sekelilingnya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Saat Anan terus mengucapkan mantra, lilin-lilin yang dinyalakannya mulai berkedip dan secara mengejutkan padam satu persatu. Kegelapan sekali lagi menyelimuti area dermaga. Bisikan-bisikan samar, campuran tangisan dan jeritan muncul dari permukaan air yang kini telah berubah menjadi hitam pekat seperti jurang tak berdasar. Anan mencoba menenangkan diri dan mengucapkan mantra lebih keras dari sebelumnya. Dia menggertakkan gigi, matanya terpaku pada air di depannya. Tiba-tiba, sosok seorang wanita muda perlahan bangkit dari bawah air. Dia berdiri di tengah kanal, mata merahnya penuh amarah dan rasa sakit. Itu adalah Pikun dalam wujudnya yang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Rambutnya yang panjang dan tergerai, basah kuyup, dan melayang-layang di atas arus. Aura dendam yang kuat terpancar dari tubuhnya. Pikun menatap Anan dengan mata penuh kebencian, seolah mengatakan dia tidak akan pernah memaafkan mereka yang telah membuatnya menderita. Udara di sekitarnya menjadi sangat dingin hingga Anan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Arwah Pikun hendak menyerangnya. Anan mencoba tetap tenang dan mengucapkan mantra tanpa henti. Dia harus menyelesaikan misi ini, apapun risikonya. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Anan tetap tegar.
dan terus mengucapkan mantra tanpa henti. Meskipun rasa takut yang luar biasa mencengkeram pikirannya. Pemuda berperawakan sedang, sekitar 28 tahun, yang wajahnya dibasahi keringat dingin, mengangkat boneka kayu di atas kepalanya sambil mengucapkan doa mendedikasikan jasa untuk Vikun. Suaranya mulai bergetar, tetapi dia menolak untuk berhenti. Vikun mengeluarkan jeritan melengking dan menerjang Anan dengan sangat cepat. Cakarnya terulur, berniat untuk melukainya, tetapi kekuatan mantra dan tekad Anan membuat Vikun sedikit goyah. Mata merahnya menatap boneka kayu di tangan Anan dengan tatapan penuh kebingungan, sebelum kemarahan di matanya perlahan berubah menjadi kesedihan. Jeritannya memudar dan menjadi isak tangis yang menyedihkan. Anan terus mengucapkan mantra, mencoba memberitahu Vikun bahwa dia ada di sana untuk membebaskannya. Dia ingin Vikun mendapatkan keadilan dan akhirnya pergi ke alam baka yang damai. Arwah Vikun mulai melemah. Dia perlahan-lahan ambruk ke dalam kanal. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya lembut sebelum dia berangsur-angsur tenggelam dan menghilang ke dalam air yang kini tenang. Saat fajar, sinar matahari pagi menyinari rumah kayu tua melalui bingkai jendela yang rusak. Anan terbangun dengan perasaan lega dan jernih yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pemuda berperawakan sedang, sekitar 28 tahun, yang wajahnya masih tampak lelah, tetapi matanya dipenuhi kebahagiaan, mendapati bahwa rasa takut dan suram yang pernah menyelimuti rumah itu telah lenyap sama sekali, hanya menyisakan ketenangan dan udara segar. Anan berjalan mengelilingi rumah itu lagi dan melihat beberapa perubahan. Dinding-dinding kayu yang dulu tertutup kotoran tampak bersih secara mengejutkan. Sarang laba-laba yang menutupi setiap sudut dan celah semuanya hilang, seolah-olah seseorang telah membersihkan seluruh rumah dalam semalam. Bau apek dan aroma tua telah memudar, digantikan oleh wangi samar yang segar dari tanah dan tumbuh-tumbuhan. Anan langsung tahu bahwa arwah Vikun telah benar-benar terbebaskan. Dia akhirnya pergi ke alam baka dengan damai. Pemuda itu merasakan kebahagiaan yang mendalam karena berhasil menyelesaikan misi ini. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Anan berjalan menuruni dermaga di tepi kanal. Pemandangan di hadapannya adalah air yang tenang dan jernih, dengan sinar matahari pagi yang berkilauan di permukaannya. Tidak ada suara riak air yang keras, tidak ada kabut tebal, tidak ada bau amis, hanya suara berbagai burung yang menyanyikan lagu pagi mereka yang merdu. Anan memandang ke arah tempat arwah Vikun menghilang tadi malam. Matanya dipenuhi rasa rindu perpisahan, tetapi juga dengan pemahaman akan takdirnya. Dia membawa bunga yang dipetiknya dari taman di belakang rumah dan menghanyutkannya di kanal sebagai perpisahan terakhir untuk Vikun, seolah mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi menderita. Keadilan akhirnya datang. Anan merasa misinya akhirnya tuntas.
Dia telah berhasil membebaskan arwah pendendam yang telah terperangkap selama 100 tahun. Beban berat yang dibawanya di hati sejak awal kini telah terangkat sepenuhnya. Dia berjalan kembali ke rumah dengan senyuman di wajahnya, senyuman yang datang dengan perasaan kemenangan. Anan memutuskan untuk tinggal di rumah kayu ini lebih lama untuk membersihkan dan memulihkannya agar hidup kembali. Pemuda berperawakan sedang, sekitar 28 tahun, yang tubuh dan jiwanya menjadi lebih kuat dari pengalaman itu, berniat untuk menyimpan buku catatan dan kisah Fikun sebagai pelajaran dan agar tidak ada orang lain yang harus menghadapi nasib tragis seperti itu lagi. Nenek Fring mengunjungi Anan pada pagi menjelang siang. Wanita tua berambut putih dan berwajah keriput itu matanya penuh dengan kebahagiaan dan kelegaan. Dia menatap Anan dengan kekaguman dan berterima kasih padanya karena telah membebaskan arwah Fikun dari penderitaan panjangnya. Nenek Fring dan Anan duduk dan berbicara tentang semua yang telah terjadi dengan perasaan santai dan tanpa rasa takut. Ruan Prainam, rumah arwah air, ini sekarang bukan lagi rumah dendam, melainkan rumah kenangan dan pelajaran tentang betapa pentingnya keadilan. Dan bahwa meskipun kematian dapat merenggut raga, kebenaran dan arwah pendendam akan selalu menantikan pembebas